warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk Pak Kabadan, Pak Dr. Andes Taufan Bakri, kebetulan namanya sama dengan saya, Bakri. Semoga sehat selalu Pak Kabadan, Pak Ahmad Yala, Prof. Ali Johadi, senior saya, beliau sebagai narasumber, Bapak Zainal, Mas Fahri, dan juga tepuk tangan untuk FKDN masyarakat di wilayah-wilayah. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam era segala sesuatu diatur oleh hukum, Pak. Ya, dalam arti terkait dengan pencegahan, ya, terkait dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, ya. Maka langkah maju dari Pemprov DKI adalah membuat instrumen sebagai dasar hukum, Pak, agar pencegahan dan pemberantasan ini lebih terfokus, lebih memberikan manfaat dan memberikan kepastian. Lanjut. Oke, boleh saya taruh di depan aja kali ya? Silakan Pak Rian. Izin sambil berdiri Bapak Ibu. Oke. Tema pada hari ini karena saya perancang yaitu analisis efikasi hukum dalam penyusunan raperda. Ya. Efikasi itu artinya bekerjanya hukum, Pak. Jadi pengaturan tentang P4GN ini, Pak, ya. Karena persoalan tentang narkotika itu tidak selesai-selesai, Pak. Kedua, politik hukumnya, ya, terkait dengan P4GN itu tentu seharusnya menempatkan peran penting pemerintah baik pusat dan daerah untuk memberikan perlindungan sekaligus penegakan hukumnya. Nah, terkait dengan narkotika itu, saya kira khasnya itu selama ini karakter undang-undang narkotika itu menempatkan peran pemerintah pusat, Pak. Akhirnya daerah hanya mendapatkan tugas pembantuan saja. Pada saat 2023 ini kita doakan Pak Kabadan sehat selalu. Amin. Karena akan ada perda, ya, yang menjadi dasar Pemprov DKI bukan hanya untuk melakukan pencegahan tapi terkait dengan bagaimana membangun masyarakat yang lebih baik, Pak, terkhusus pada anak-anak muda. Jadi arah pengaturannya nanti adalah sebagai landasan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta, Pak. Kalau sudah perda itu ujung-ujungnya mengeluarkan APBD, Pak. Kalau tidak ada perdanya, APBD-nya seret, Pak. Tidak bisa ngambil dari bidang-bidang lain, sudah tidak bisa, Pak. Kalau kita memang sepakat narkotika itu adalah memang darurat nasional di daerah DKI, memang suatu hal yang memang harus sudah selesai, tentu harus terfokus terkait dengan pembiayaan. Oleh karena itu perda itu sifatnya memberikan payung, Pak. Terus kedua, pengaturan tentang fasilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, Pak. Ada dua hal terkait dengan kebijakannya, Pak. Pertama, ini namanya karakternya affirmative action, Pak. Menghilangkan hambatan dalam sistem norma terhadap penegakan hukum berkeadilan. Artinya, Pak, perda yang akan dibuat itu perda yang akan memberikan jalan tol, Pak. Jadi hambatan Pemprov ataupun dinas-dinas untuk memberikan bantuan, untuk bertindak, perda ini akan memberikan jalan tolnya, Pak. Terus kedua, bukan hanya terkait dengan kelancaran fungsi pemerintahannya terkait dengan P4GN, tetapi perda ini sebagai upaya memberikan perlindungan, Pak. Masyarakat sudah membantu, tapi tidak diberikan perlindungan, gimana rasanya, Pak? Siapa yang mau, Pak? Ya, bukan hanya perlindungan dalam bentuk kenyamanan, tetapi kesejahteraan, kan tidak boleh itu. Sudah bekerja dan negara sudah dapatkan hal baik, tapi masyarakat yang membantu tidak mendapatkan, tidak boleh. Lanjut. Jadi selama ini undang-undang narkotika dari tahun 2009 pasca diubah juga dengan undang-undang Cipta Kerja, Pak, ada beberapa pasal menjadi dasar utama perda ini, Pak. Ya. Khususnya yang didorongnya itu melalui menteri, Pak. Kementerian Dalam Negeri, Pak, peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya
peraturan Menteri Dalam Negeri ini jangkauannya itu tidak bisa memaksa Pemda Pak untuk bikin perda Pak. Ini saya sampaikan ya Pak ya. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang tentang P4GN ini kan menjadi instrumen untuk memaksa daerah bikin perda Pak. Padahal karakter peraturan menteri ini tidak boleh maksa daerah, tidak boleh, tidak cocok di peraturan menteri. Tetapi alhamdulillah kesadaran dari para pemimpin di Pemprov DKI, dari khususnya Pak Kabadan, tepuk tangan untuk Pak Kabadan, akhirnya menjadi perda yang memang sifatnya saya kira mandiri Pak. Ya. Jadi tidak harus sama materi muatannya dengan Permendagri itu, tetapi Pemprov DKI boleh memuat hal-hal yang dirasa penting dan mencerminkan karakteristik dari Pemprov DKI itu sendiri Pak. Tentu Pemprov DKI berbeda dengan Lampung ya Bu ya, berbeda perdagangan dengan Aceh, berbeda perdagangan dengan Papua, berbeda Pak. Nah, karakteristik berbeda itulah yang akan kita bicarakan, diskusikan dalam hari ini terkait dengan materi muatan apa saja yang penting untuk kita masukkan dalam perda nanti. Lanjut. Nah, karena saya akademisi teori sedikit ya Pak. Yang namanya kualitas legislasi yang bagus itu Bapak Ibu sekalian, pemerintahnya baik pusat daerah harus punya perhatian dulu Pak. Kedua, pemimpin politik atau masyarakat, influence person seperti Bapak yang hadir di sini Pak, saya kira sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang mendorong perda ini Pak. Dan ketiga, karena adanya keadaan tertentu, artinya kita sudah menganggap narkoba, kita bilang bahwa narkotika sudah menjadi satu hal yang sifatnya darurat Pak, penting untuk kita atur. Jadi dari sudut teoritis memang perda ini sudah sangat cocok untuk kita buat. Lanjut. Nah, kenapa? Karena perda yang kita akan buat ini pertama harus mengakomodir persoalan gravitasi sosial yang memang terkait dengan narkotika itu sudah parah sekali Pak. Kedua, kita jangan sampai hanya mengatur perdanya tanpa mengakomodir akibat dari perda ini Pak. Jadi nggak semangat hanya bikin perdanya, tapi pasca bikin perdanya itu dampaknya seperti apa Pak. Jangan sampai perda ini karakteristiknya itu menyampingkan misalkan kaum minoritas ataupun korban-korban narkotika, akhirnya kan ada perda ini misalkan mereka jadi terasingkan Pak. Jadi memang harus dipantau sebentar Pak, bukan hanya pada saat pembuatan tapi pada saat penerapannya. Terus ketiga Bapak Ibu sekalian, perda ini harus bisa mengakomodir keperluan dari SDM dan keuangan Pak. Kalau profesi lain mungkin ada keterbatasan anggaran Pak. Kalau Pemprov DKI Jakarta alhamdulillah seperti sumur Zam-Zam tidak habis-habis Pak Jakarta. Tepuk tangan dulu untuk Pemprov DKI. Jadi dari sudut SDM dan sudut keuangan kita sudah sangat mampu, kenapa tidak diatur? Persoalannya Pak, sepanjang ini kepentingan pemerintah pusat, tidak bisa juga daerah keluarin uang terus Pak. Lebih baik ini menjadi kepentingan daerah berdasarkan desentralisasi Pak. Urusan konkuren namanya Pak, konkuren wajib Pak, pelayanan ya. Lanjut. Ini sudah saya sampaikan, lanjut. Nah, saya sudah dipesan bumi ya Pak, banyak yang diskusinya Pak. Bapak Ibu sekalian, ini Permendagri yang menjadi dasar daerah harus buat perda Pak. Ini perda nomor 1 tahun 2021 di Jawa Tengah sudah jadi barangnya Pak. Ini ruang lingkupnya setidaknya yang baru akan diajukan Pak, rancangan. Kalau di Permendagri itu ada ruang lingkupnya pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan, sanksi Pak. Di daerah Pak, boleh ditambah ruang lingkupnya Pak. Perda di Jawa Tengah itu sangat banyak Pak ruang lingkupnya. Akhirnya terkait dengan deteksi dini dan antisipasi dini itu apa bedanya? Di dalam antisipasi ada deteksi dini. Jadi hal yang saya kira tidak ada efektif. Nah, dalam konteks Raperda P4GN, diskusi kita pada hari ini adalah mana bagian-bagian yang memang penting untuk diatur ataupun memang dari masyarakat, dari Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal terkait dengan kelembagaan apa yang perlu dibuat, batasan apa yang dibutuhkan, ataupun koordinasi dalam bentuk apa terhadap BNN. Karena Pak, Undang-Undang Narkotika menempatkan peran BNN di depan Pak. Undang-Undang Narkotika nyaris tidak menyebutkan
peran pemerintah daerah dalam hal apa pembuatan perda, tidak ada delegasinya Pak. Jadi perda ini tentu adalah sebagai dasar Pemprov menyatakan bahwa kita punya kewenangan berdasarkan perda ini untuk melaksanakan pencegahan dan pelindungan Pak terhadap apa? Pencegahan terhadap narkotika. Kalau sudah punya dasar itu, maka kita bisa mengeluarkan keuangan kita Pak. Dan dari sisi teknis bisa jalan. Lanjut Mas. Nah, dasar pertimbangan dari Perda P4DN Bapak Ibu sekalian, saya mengusulkan di tim ya, ini adalah bahan-bahan yang memang di dalam perda itu, raperda kita adalah memasukkan unsur kepentingan umum Pak. Karena kalau sudah memasukkan kepentingan umum di dalam raperda ini, setidaknya ada jalan bagi masyarakat untuk sama-sama menjaga Pak, sama-sama berperan. Dari prinsip kepentingan umum maka dibuka peran siapa? Individu, peran siapa? Masyarakat madani, peran siapa? Peran dari institusi kelembagaan baik yang sifatnya pemerintah ataupun sifatnya itu swasta. Karena kepentingan umum. Dan kedua, proporsional. Artinya proporsional itu penegakan di Pemprov DKI tidak sampai misalkan Pak, mohon maaf, kita ini kan berbeda dengan BNN Pak. Kalau BNN kan ada penindakan ya Pak Prof Ali ya. Kalau Satpol PP sampai penindakan takut ngeri kita Pak. Kewenangannya sampai mana? Ya. Dan masyarakat kalau bertindak jangan-jangan sudah benar caranya, tetapi pada saat hari hanya misalkan ada suatu hal yang tidak terpenuhi jadi pidana Pak. Loh siapa yang mau nanti Pak? Kan itu. Lanjut Mas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada keterkaitan antara undang-undang narkotika terhadap peran Pemda. Artinya apa? Selama ini undang-undang narkotika itu hanya memberikan akses kepada Pemda untuk menyediakan lembaga rehabilitasi Pak. Itu juga bahasanya melalui instansi pemerintah, tidak langsung menyebutkan pemerintah daerah. Nah, dalam penjelasan pasal yang baru disebutkan ayat 2 dimaksud dengan instansi pemerintah, misalkan lembaga pemerintah narkotika dan pemerintah daerah. Artinya Pak, dari awal desain dari undang-undang narkotika menempatkan peran sentralisasi pemerintah pusat melalui BNN. Kalaupun ada BNN wilayah, ya tentu peran BNN wilayah. Jadi langkah sangat maju Bapak Ibu sekalian, Pemprov DKI membuat perda tentang P4GN ini sepanjang materi muatannya itu mewakili karakteristik dari Pemprov DKI itu sendiri Pak, masyarakatnya Pak, sosialnya. Terus pasal 40 industri farmasi di undang-undang narkotika, Pemprov pemerintah daerah itu hanya sebutnya terkait dengan bagaimana industri farmasi Pak. Padahal yang kita mau di perda yang sekarang ini adalah peran masyarakat pencegahannya, penanganan kayak gitu ya. Bukan soal tentang lembaga rehabilitasinya, bukan tentang industri farmasinya. Jadi perda yang akan dibuat ini adalah perda yang memang mengatur baru Pak, mengatur baru dan mengkoordinasikan dengan lembaga BNN agar tidak tumpang tindih. Yang susah itu tumpang tindih Pak. Kalau pemerintahannya bagus, berebut Pak. Tapi kalau ada masalah, ini kan yang ngejenggarain si A kan gitu ya. Ini yang ngejenggarain si B nih. Kan duitnya duit si A. Kalau kita suruh bayar, duitnya siapa nih? Tumpang tindih itu tidak boleh Pak dalam hubungan antara pusat dan daerah. Jadi perda ini meluruskan ataupun menjelaskan terkait dengan bagaimana tupoksi Pemprov DKI Jakarta dan bagaimana tupoksi dari pemerintah pusat. Lanjut. Nah, dasarnya kita bisa membuat perda ini Bapak Ibu sekalian, ini ada yang namanya undang-undang pemerintahan daerah, ada urusan pemerintah Pak, ada absolut, konkuren, umum Pak. Ini masuk ke konkuren Pak. Konkuren itu ada urusan Pemprov DKI yaitu mewakili pusat dan daerah provinsi Pak. Maka daerah provinsi dibagi lagi Pak urusannya Pak, urusan pemerintah wajib pilihan. Terkait dengan narkotika pencegahan P4GN ini Pak masuk pelayanan dasar yaitu ketentraman, keterlibatan umum dan pelindungan masyarakat Pak. Jadi walaupun tanpa peraturan menteri tadi Pak, kita bisa buat perda mandiri Pak. Dasarnya ini. Kebetulan saja politik hukumnya didorong melalui Permendagri tadi Pak. Ayo daerah buat.
terkesan seperti memaksa. Alhamdulillah Pemprov DKI tidak dipaksa, tetapi memaksa untuk buat ini kan gitu. Luar biasa. Jadi dasarnya kita itu adalah di dalam urusan konkuren wajib pelayanan melalui ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Pasal 12 ayat 1 huruf E. Lanjut Mas. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan ya Bapak Ibu sekalian, maka efikasi hukum arti bekerjanya arti perda ini ya. Pertama itu, kenapa perda ini penting? Karena mengatur hak hidup dan hak kesehatan Pak Bu. Kalau tidak ada hak yang sifatnya fundamental, ngapain buat perda Pak Bu? Perda itu sepanjang mengatur hal fundamental, atur melalui perda. Kalau yang sifatnya remeh-temeh, receh-receh, jangan diatur di perda Pak. Cukup peraturan gubernur saja ataupun surat edaran saja Pak. Kalau yang sifatnya hak fundamental maka harus di perda. Saya kira terkait dengan P4G itu selalu berfokus pada hak hidup dan hak kesehatan, benar ya Pak? Oleh karena itu memang penting untuk diatur. Kedua, pada aspek nanti di dalam materi muatan perda itu ya saya sampaikan, maka antisipasi dampak sosial adanya pengaturan narkotika dan persekutuan narkotika melalui perda ini Bapak Ibu sekalian, ada dua aspek penegakan dan pelindungannya. Maka di dalam materi muatan perda Pemprov terkait dengan P4GR harus ada bab terkait dengan pencegahan, penanganan, pelaporan, rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan Pak. Kenapa harus dibina dan diawas Pak? Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau penyimpangan-penyimpangan. Kelima Pak, standar pencegahan dan penanganan. Nah, di perdanya Jawa Tengah, perdanya di daerah-daerah lain Pak, belum ada bab tentang standar Pak. Di Jawa Tengah perdanya itu tidak membuat bab tentang standar. Apa artinya varian standar itu? Standar itu adalah ukuran siapa yang berhak untuk melakukan pencegahan, siapa yang berhak untuk melakukan penanganan. Nah, individu mana yang boleh pencegahan, individu mana yang boleh penanganan. Nah, lembaga swasta mana yang boleh pencegahan, lembaga swasta mana yang boleh penanganan. Nah, dan limitasi batasannya, siapa saja diperbolehkan untuk. Kenapa Pak standar ini harus masuk dalam raperda kita Pak? Agar APBD yang digolongkan untuk ini Pak tepat sasaran Pak. Jadi mohon maaf, bukan jadi alat politik saja Pak. Tidak mau kita nih Pak, ya. Karena tidak ada standar misalkan enak ngasih duit kemana-mana kan tidak boleh ya Bu ya Pak ya. Padahal ini terkait dengan hak hidup Pak. Oleh karena itu standar ini nanti akan menentukan kalau ada perusahaan pihak swasta yang mau ikut serta, masyarakat, forum masyarakat dan lain ataupun individu harus memiliki ketentuan standar-standar yang memang apa Pak? Mereka layak untuk melakukan itu gitu. Karena kalau sudah layak maka mendapatkan prestasi dalam bentuk apa oleh pemerintah? Pendanaan. Jadi mengamankan sifatnya kepada siapa? Kepada Pemprov DKI Jakarta dan kepada masyarakat. Itu namanya akuntabel Pak. Prinsip akuntabilitas. Jadi pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Jadi harus memuat terkait dengan standar pencegahan dan penanganan. Kalau ada sanksi Pak, kalau ada sanksi harus ada penghargaan dong harusnya satu sisinya Pak. Jangan kalau orang salah, kalau ada penyimpangan sanksi berbunyi Pak. Tapi kalau melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar, melebihi target harusnya mendapatkan penghargaan. Nah, konsep dari perda ini saya kira salah satu muatannya sudah diakomodir juga di Jawa Tengah dan daerah-daerah lain adalah konsep penghargaan. Entah nanti perjalanan seperti apa, harapan saya perda ini nanti akan banyak memayungi peraturan gubernur yang sifatnya teknis. Jadi perda ini tidak harus terlalu teknis Pak. Teknisnya itu di Pergub. Kenapa? Agar perda ini tahan lama Pak. Tahan lama dan tahan banting. Kalau sifatnya teknis terkait dengan narkotika itu berkembangnya pesat Pak. Ya, lembaga-lembaganya begitu. Jadi nanti perda ini tidak akan lama usianya. Tapi kalau yang sifatnya umum diatur dan substansial diatur dalam perda itu, maka peraturan gubernur turunan itu yang sifatnya dinamis. Ya, misalkan terkait dengan standar, nanti peraturan gubernur itu yang mengatur standarnya itu Pak. Terkait dengan penghargaan,
maka peraturan gubernur itu akan jadi pergub ini adalah pergub yang menjadi payung dari segala kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan terkait dengan narkotika. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Antisipasi dampak sosial membutuhkan bab-bab ini Pak. Nah, berbeda dengan sisi praktisnya Pak. Sisi praktis seperti P4GN harus membuat bab-bab terkait dengan pembiayaan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Artinya apa? Karena secara teoritis Perda P4GN bisa berjalan sepanjang SDM-nya mendukung, keuangannya A. Oleh karena itu Perda itu harus memuat terkait dengan apa? Pendanaan. SDM-nya siapa? Ya keterlibatan masyarakat dong, partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga lain. Ya. Saya juga izin nih kalau memang diperkenankan maka materi muatannya itu terkait dengan keterlibatan masyarakat juga bisa juga terlibat dari apa? BUMD, ataupun lembaga-lembaga pemerintah non struktural lainnya kan gitu ya. Buat apa? Buat bersinergi. Jadi bukan hanya masyarakat keliling-keliling tapi juga ada BUMD dan lain-lain ataupun ada badan lainnya yang memang diatur oleh Perda. Kalau tidak mau ikut baru keluar sanksi. Enak ya Pak ya? Kita mau penegakan pencegahan terkait dengan narkotika. Lembaga Bapak saya kira harus ada penolakan, ada yang memang sifatnya sudah diatur tapi tidak dijalankan, maka ada sanksi. Tapi lembaga yang berjalankan dengan benar, over apa hasilnya menjadi luar biasa, maka harus dapat penghargaan. Reward. Dan individu itu dapat reward Pak. Iya. Kan gitu. Dan rewardnya sah, halal itu kenapa diatur dalam Perda. Jadi ini adalah hal-hal penting yang saya kira, mohon maaf karena saya akademisi, bahasa saya memang harus bahasa yang terstruktur seperti ini Pak. Tapi semoga menjangkau pemahaman kita bahwa isi materi muatan dalam Perda ini setidaknya harus mengakomodir terkait dengan pencegahannya, penanganannya, pelaporannya, rehabilitasinya, pembinaan pengawasannya, dan standar pencegahan dan penanganan, perihal penghargaan dan sanksi. Kalau yang sifatnya itu untuk praktisnya, maka harus ada bab terkait dengan pembiayaan, kelembagaan apa yang dibentuk, dan partisipasi masyarakat. Saya ulangi, terkait dengan kelembagaan Bapak Ibu sekalian, Perda ini memungkinkan untuk membentuk lembaga-lembaga hukum, baik lembaga masyarakat, lembaga di bawah sub Kesbangpol yang memang khusus terkait dengan pencegahan, ataupun lembaga-lembaga lain yang sifatnya koordinasi, itu bisa diatur dengan itu. Kenapa? Biar keluar dana. Kalau tidak diatur gini, bentuk-bentuk aja kerjanya siapa yang bayar Pak, Bu? Nah, itu kan gitu ya Pak ya? Ya, setuju. Setuju. Bagus. Adios. Oke, kalau ini di dalam sanksi tadi, ini sanksinya lebih kepada bukan pidana Pak, Bu. Sanksi administratif nantilah diatur. Kenapa? Kita tidak ada urusan sama proses-proses penegakan hukum yang sifatnya pidana Pak. Ya, tapi administratif seperti apa? Misalkan sifatnya represif, ya. Kalau orang sudah diatur tidak mau jalan, ada hak-hak yang kita cabut. Perusahaan perizinannya bisa kita cabut Pak. Tapi ada yang sifatnya preventif. Sebelum kita cabut ada sifatnya pemberitahuan dan lain. Atau sifatnya restitutif. Kalau ternyata memang bagus Pak, bukannya kita berikan sanksi, tapi kita berikan penghargaan atau gantinya dulu. Misalkan pada saat penegakan pada saat terjadi kejadian-kejadian khusus Pak, pada saat kita mengumpulkan masyarakat tiba-tiba ada kartel nembak-nembak ya, maka ada fungsi restitutif juga Pak, penggantian. Karena kalau kita menjalankan fungsi P4GN kayaknya waspadanya harus tingkat 9 ya Pak, dari skala 10 ya. Benar gak Pak? Maka tentu harus ada usaha perlindungan dari siapa? Dari pemerintah. Terkait dengan kelembagaan, sampai tingkat bawah Pak, memang itu fungsi utama dari Perda ini Pak. Di Perda ini dimungkinkan lembaga-lembaga yang sifatnya teknis, administratif ataupun untuk sebagai lembaga pendukung diatur di dalam pergubnya Pak, pergub turunan dari Perda Pak. Yang selama ini untuk bikin lembaga yang seperti itu sangat susah Pak. Dasarnya apa? Bagaimana caranya? Apakah ini bagian sub A, apa sub B? Jangan-jangan nih kewenangannya dari BNN sajalah yang buat itu. Dengan adanya pengaturan sifatnya dalam Perda itu dimungkinkan Pak, teknisnya dalam peraturan gubernur apa yang dibutuhkan di masyarakat.
Jangan-jangan tingkat RT juga ada Pak, mungkin Pak. Jadi saya kira perda ini bukan hanya tadi saya bilang untuk mencegah hambatan-hambatan yang selama ini ada, tapi itu memberikan suatu solusi dasar pembentukan memang apa yang dibutuhkan di Pemprov DKI Pak. Kita nggak ngomong daerah lain, Pemprov DKI karakternya. Ya. Terus kedua, tadi memang benar Pak, sebagus apapun instrumennya Pak Asep ya, kalau udah urusan cincai susah ya Pak Asep ya. Tapi dalam perda ini Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita atur dalam bab khususnya itu adalah terkait dengan bab pembinaan dan pengawasan Pak. Di dalam Pak Asep, di dalam bab pembinaan dan pengawasan ada fungsinya Pak. Apakah dalam pengawasan itu nanti dibuat sistem pengawasan sifatnya digital? Jadi proses pelaporan yang memang terbuka, kan ini Pak ya. Dan kedua aman, ya. Dan ketiga langsung tanggap. Sepanjang tidak dibunyikan di dalam konteks yang pengawasan ataupun lembaga pengawasan pembinaan Pak, tidak boleh. Karena itu perda ini menjadi dasar tadi Pak. Yang cincai selesai Pak. Kenapa? Karena ada apa? Ada kewajiban bidang pembinaan dan khususnya pengawasan. Untuk bidang pengawasan kita bunyikan saja misalkan terkait dengan pengawasan sifatnya itu terbuka, dalam arti dibuat digital Pak. Dana dari mana ya? Dari perda ini. Kalau dana perda ini tidak bisa, dana dari mana itu? Dari humas, tidak mungkin. Ya. Dan ketiga Bapak Ibu sekalian, ingin saya jelaskan lagi karakter salah satu kenapa harus dibunyikan di perda Pak. Tadi kayak saya bilang, perda itu sepanjang gak urusan fundamental, gak urusan hak yang sifatnya dasar, jangan coba diatur di perda Pak. Yang kedua, perda itu kenapa perlu keluar? Karena terkait dengan anggaran Pak. Kalau sudah bentuknya perda, maka ada kemandirian dari pemerintah provinsi itu untuk mengeluarkan anggaran dan daerah Pak. Jadi dasar utamanya perda. Itu Pak, jadi tidak susah Pak Gubernur atau tingkat di bawahnya itu untuk buat instrumen apapun sifatnya untuk mendukung. Tidak susah Pak. Ya. Yang susah itu tidak ada dasar hukumnya dari mana mau keluarin perdanya Pak. Sedangkan pemeriksaan keuangan sekarang sudah ketat, sangat ketat. Akhirnya lempar-lempar ya Pak, suruh dia aja buat. Anggaran bukan anggaran itu padahal dibuat-buat. Nah bahaya itu Pak. Jadi sudah tepat ini perda Pemprov. Dan ketiga Bapak Ibu sekalian, ada lembaga Pak Usro Pak ya, saya sepakat Pak. Apapun bentuk lembaga yang akan dibuat ataupun digabungkan atau apa, itu adalah usaha dalam hal terkait dengan bab kelembagaan Pak, namanya Pak. Harus dibunyikan dulu di perda namanya bab kelembagaan. Apakah lembaga itu sistemnya itu terintegrasi? Yes Pak. Dibuat ada dua hal yang harus diatur nanti dalam bentuk peraturan gubernur itu Pak. Peraturan gubernur yang sifatnya itu supervisi sama koordinasi. Apa artinya? Ada lembaga yang punya fungsi untuk mensupervisi pemerintah Pak, ke bawah sifatnya. Ada yang koordinasi. BNN daerah, provinsi tentu kan tidak dalam konteks kita supervisi, bahkan tidak bisa. Tapi kalau koordinasi maka dimungkinkan pembagian pendanaan, gitu Pak. Mana yang memang sudah dibiayai oleh pemerintah pusat, ya melalui BNP, mana yang memang tidak ya, mana? Jadi saya kira dengan adanya konteks kelembagaan, ya kita memungkinkan kita untuk mengintegrasi mana yang memang lembaga sudah ada, pendanaannya dari pusat, mana yang daerah belum ada kita atur sendiri Pak. Kalau memang dia sifatnya supervisi, bentuknya perintah ke bawah, berarti pendanaannya dari yang pemerintah, berarti kita tugas pembantuan. Tapi kalau memang sifatnya mandiri, maka dua kelembagaan tadi sifatnya koordinasi, mana bagian yang menggunakan pendanaan pusat, mana daerah. Karena harus wajib Pak sekarang Pak, mana yang gunain pusat, mana daerah. Tidak boleh campur-campur Pak, ngeri Pak tuh dari kes Bambol juga. Kalau sudah urusannya keuangan negara Pak, ngeri Pak. Nah, perda ini adalah sebagai dasar ketika menjalankan fungsi pelindungan dan penegakan terkait dengan P4GN, maka bukan hanya clear tugas dan kewenangan, tapi terkait dengan sumber pembiayaan dan bagaimana penggunaannya. Oleh karena itu saya mengusulkan pada tim juga, jangan lupa dibuat bab standar Pak. Kenapa saya bilang dibuat bab standar? Siapa individu yang boleh terima duit Pak? Lembaga mana swasta yang boleh menjalankan fungsi pencegahan Pak? Apalagi fungsi penanganan.
Memangnya saya baru buat Pak lembaga Pak, langsung penanganan Pak? Boleh enggak boleh, harus ada standarnya. Kenapa? Kalau standar itu sudah bagus, maka baik dari sisi keuangan dan lainnya jadi tambah mantap Pak. Pertanggungjawaban di bidang tes bampol dan lainnya jadi aman tentram Pak. Karena apa? Yang kita berikan pendanaan, subjeknya siapa, batasannya apa sudah diatur Pak. Kalau sudah diatur nyaman kita rasanya Pak. Dan Bapak bertugas pun ingat Pak, Perda Bapak Ibu sekalian, perda ini bukan untuk mengamankan saja Pak itu. Tetapi yang terpenting adalah ketika Bapak menjalankan tugas kewenangan Bapak Ibu semuanya, Bapak dilindungi Pak. Benar Pak? Bukan karena nekat saja, bismillah ini kan hal yang tidak bagus, saya mau di depan negara, tidak Pak. Tapi negara melalui Pemprov DKI, melalui perda ini memberikan pelindungan kepada Bapak. Jadi lembaganya dibentuk harus bagus, perlindungan kepada Bapak juga ada. Makanya saya hanya menyampaikan Bapak karena memang diskusi pada hari tidak diskusi yang sifatnya teknis perancangan, tetapi Bapak. Jadi sudah saya sampaikan pertanyaan langsung ke Bapaknya apa, semuanya ada. Ya. Dan kalaupun nanti dari tim Pak Zainal ataupun Prof Ali akan menambahkan, saya kira yang sifatnya itu memang sesuai kebutuhan di Pemprov DKI, karena berbeda Pemprov DKI karakteristik dengan daerah lain. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.